gitu. Jadi gini teman-teman, bisa dibilang gunting kalah dengan batu, batu kalah dengan kertas, kertas kalah dengan gunting. Orang kaya, orang hebat, dan orang cerdas pasti bakalan kalah sama orang-orang lebih dahulu, dan ada yang mengetuk, dia keburu, dia bergegas untuk membuka pintu, dan dia tarik orang yang mengetuk pintu itu, dan ternyata dia mendapati iblis yang menyerupai manusia. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we Oke, teman-teman cendekia, tadi kita sudah mendengar penjelasan Pak Ustadz Adri tentang yang remaja sekarang salah kaprah ya Pak Ustadz ya. Sekarang kita nih teman-teman ingin bertanya ke Pak Ustadz, apa aja sikap yang harus ditanamkan kepada anak muda sekarang Pak Ustadz, biar dia lebih, ya dibilang benar, kita juga nggak benar Pak Ustadz, belum begitu benar gitu. Maksudnya sikap apa aja gitu buat teman-teman cendekia yang harus ditanamkan. Baik, rekan-rekan cendekia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah bahwa remaja itu merupakan masa di antara dua kelemahan dalam Al-Quran. Jadi masa lemah ketika masih kecil dan masa lemah ketika tua, gitu ya. Dan masa muda ini tidak akan pernah kita ulangi lagi sampai kapanpun, gitu ya. Maka kita harus menikmati masa muda kita dengan sikap dan perbuatan terbaik kita. Sering-seringlah kita menanam kebaikan, niscaya kita akan menuai kebaikan. Ketika kita menanam keburukan, pasti kita akan menuai keburukan juga. Oleh karena itu, optimalkanlah waktu muda kita ini dengan banyak kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana kita waktu bayi. Ketika kita bayi, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi itu lahir dalam keadaan fitrah, ya. Artinya apa? Mereka itu dalam hatinya bersih, bertauhid kepada Allah, sehingga bayi itu lucu kan, manis ya. Itulah hakikatnya remaja-remaja yang dia kembali kepada Allah, hatinya bersih, wajahnya memancarkan aura-aura yang membuat orang lain nyaman, kemudian juga semangat hidupnya benar-benar tinggi. Ya itulah buah dari bagaimana ketika kita hijrah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan itu sebenarnya pintu awal dari semua kebaikan. Di dalam kitab Madarijus Shalikin adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hijrah kembali sebagaimana kita ketika kecil menjadi pribadi yang bersih, suci, tiada berdosa. Ya, jadi teman-teman, mungkin yang harus ditanamkan buat kita nih kaum milenial ataupun teman-teman yang mungkin saya juga pernah mengalami kesalahan, jadi kita sama-sama pernah salah juga, kita juga sama-sama pengen berjuang nih gimana kita kembali lagi, hijrah kembali lagi. Dan benar apa kata Ustadz, ya kita mungkin yang pertama itu ya kita harus bertobat, terus mendekatkan diri pada Allah, tinggalkan hal buruk, terus juga berteman dengan orang-orang yang soleha, karena berteman dengan yang soleha itu juga akan bakalan jadi soleha juga. Ya Allah, Soleh nih. Oke teman-teman, mungkin Ponco salah. Ken. Nggak, mungkin Ponco salah. Kenapa? Itu mungkin Ponco lagi. Masa begitu sih? Aduh. Alami. Iya, maksudnya soleh gitu, soleh dan soleha. Nah itu baru. Jadi gitu teman-teman. Intinya ya kita harus emang terus, Allah itu maha pengampun. Jadi kita harus terus hajar terus tentang kebaikan, hajar terus tentang doa-doa, hajar terus dengan keistiqomahan. Insya Allah kita juga bakal menjadi yang terbaik. Oke Ustadz, ngomong-ngomong, tadi udah ngebahas sikap yang harus ditanamkan kepada remaja yang mungkin pernah salah kaprah
Iya. ya kan, salah kaprah bahasa kasarnya. Salah kaprah, pernah buruk, salah menggunakan gadget mungkin malah dilakukan dengan cara-cara maksiat. Jadi selanjutnya ini Ustaz, Selanjutnya ya mungkin apa ya? sebagai kan kita kan udah ngomong masalah salah kaprah, terus sikap apa yang harus ditanamkan ke anak muda sekarang yang jiwa-jiwanya memang gimana gitu Pak Ustadz, jiwa mudanya masih kurang karuan gitu Pak Ustadz bahasa Betawinya. Misalnya nih Pak Ustadz, kita tuh untuk menyikapinya kita tuh kepada anak muda sekarang itu gimana Pak Ustadz? Menyikapinya, cara menyikapinya kepada yang anak muda yang salah kaprah itu, cara ngebantu dia biar ke jalan yang baik lagi gitu Ustaz. Ya, Syekh Ghazali, seorang ulama besar dari Mesir, ulama modern ya. Dia ketika dalam suatu majelis ditanya oleh para penanya yang sebenarnya dia pengen nembak orang yang belum sholat, gimana sih Ustaz hukumnya orang yang meninggalkan sholat gitu ya. Nah, bukannya menjawab dengan tuduhan sesat, kafir atau lain sebagainya, malah Syekh Ghazali mengatakan, hendaklah engkau senyum kepada dia, kemudian engkau genggam tangannya dan ajak dia kepada masjid dan ajak dia sholat. Nah gitu. Jadi artinya sikap positif kita jadi terhadap semua orang, termasuk orang-orang yang kita anggap boleh dikatakan masih dalam lumpur yang kelam gitu ya. Nah tugas kita sebenarnya adalah bagaimana menyepuh ya, apalagi mungkin membersihkan dirinya dia, karena pada dasarnya setiap manusia itu seperti barang tambang, emas, perak dan lain sebagainya ya. Jadi kata Nabi, manusia itu seperti barang tambang ya. Khairukum fil jahiliyah khairukum fil Islam iza faqahu. Sebaik-baiknya orang di masa jahiliyah, dia juga akan menjadi orang terbaik di masa Islam ketika mereka memahami. Intinya ketika kita ketemu semua orang ya, seburuk apapun dia, seburuk apapun dan sekelam apapun dia saat ini atau bukan masa lalu dia, maka hendaklah kita bisa melihat cahaya di dalam dirinya, menggali permata yang ada di dalam dirinya, menambang dirinya sehingga keluarlah emas dan perak-peraknya, harta dalam dirinya yang berharga itu keluar lagi. Itu hanya bisa diraih dengan kasih sayang, kesabaran, dengan dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Ajaklah manusia ke dalam agama Allah dengan hikmah dengan dalil, dengan pemanfaatan ilmu, hujah, alasan yang jelas, ajakan yang baik, penuh dengan cinta dan kasih sayang, sehingga orang lain mau ikut ke dalam agama Allah. Yang kedua adalah dengan mau'izatul hasanah ya, dengan nasihat-nasihat sederhana, nasihat-nasihat ringan, nasihat-nasihat pergaulan dalam nongkrong ya, kita ajak mereka untuk ya sekedar yuk kita touring, kita camping, tapi di situ nanti ada kegiatan-kegiatan positif apapun itulah. Yang ketiga, kita berdiskusi dengan cara yang baik, dengan dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang, bukan mencari perpecahan dalam setiap diskusi, akan tetapi kita mencari titik persamaan kita. Itulah cara kita untuk mengajak orang kepada kebaikan. Intinya ada sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW, ar-rajulu yahtaris tinasa wa yasbiru ala a'dahum jadi remaja yang dia mau bergaul dengan masyarakatnya, dengan lingkungannya, dan bersabar atas keburukan mereka ya, ajrum ajran min rajulin la yahdilu nasa wa la yasbiru ala azab. Pahalanya lebih besar dibandingkan orang-orang yang dia tidak mau bergaul dan dia tidak mau bersabar terhadap yang ada kerusakan yang ada di lingkungannya. Oleh karena itu kita harus menjadi pemuda ya, selain kita memperbaiki diri kita juga harus aktif untuk berdakwah dan memperbaiki orang-orang terdekat kita dulu, baru meluas ke ring-ring pergaulan kita yang lebih luas lagi. Jadi ya bisa dibilang gini ya Ustaz ya, walaupun lingkungan kita rusak atau gimana gitu ya Ustaz, kita harus berusaha menjadi mutiara di dalam lumpur itu, satu mutiara di dalam lumpur yang sangat luas gitu ya. Jadi kita menyikapinya dengan cara sabar dan cara mengajak ke dia dan baik gitu maksudnya. Mungkin Konco. Oke,
Ustadz udah ngejelasin bagaimana menyikapi, bagaimana tanggapannya, bagaimana cara buat kita mengajak teman-teman kita menjadi lebih baik. Mungkin kita selanjutnya bakal ngebahas nih tentang berkuda Oke, nah itu di episode. berikutnya. Jadi teman-teman cendekia, kalian boleh menggunakan gadget, menggunakan aplikasi apapun itu, aplikasi yang joget-joget lah tuh, yang apa tuh, tok ya, apa ya? Oh, TikTok, kali TikTok. Ya kita jangan menyebut. Merek. Ya boleh kalian, ya Ustaz ya, boleh, Selagi asalkan itu positif. menggunakannya dengan yang positif. Aplikasi itu bisa kita menggunakan dengan bisnis, bener Ustaz. Ya, apalagi di media sosial, dengan kesalahan dikit jadi bisa viral ya Ustaz ya. Lebih baik kita mengerjakan yang positif ya Ustaz ya. Jadi ya itulah teman-teman cendekia, kita berbincang-bincang selama berapa menit tadi, sama Pak Ustadz Andri, dan mudah-mudahan teman-teman cendekia dapat apa yang diberikan oleh, dapat ilmu yang diberikan oleh Ustadz Andri. Benar gitu Ustadz. Oke, sebelum kita tutup, kita punya jargonnya Ustadz, jargon cendekia. Jadi kita ngomong cendekia channel, wadahnya inspirasi Ustadz. Ada huruf C-nya tangannya. Yuk. Ya, cendekia channel, wadahnya inspirasi. Kesimpulannya, Jo. Iya. Kesimpulan dari Ustadz. Iya. Ya, mungkin dari Ustadz nih kesimpulannya kayak kita ngebahas bagaimana menyikapi teman-teman di zaman sekarang yang memang banyak yang salah, terus bagaimana kita ngerangkulnya, bagaimana juga kita menyikapinya. Mungkin kesimpulan dari Ustadz itu yang pertama itu kita memang ya harus sabar, terus yang kedua itu kita selalu berbuat baik dan mau merangkul dia. Jadi ketika teman salah, bukan yang kita diamkan, bukan kita abaikan, tapi kita harus merangkul dia. Habis itu ya mungkin keistiqomahan buat kita menjalani itu. Jadi kita baik, jangan sampai kita terjerumus juga. Jadi kita istiqomah dengan kebaikan, dan teman-teman yang tidak baik mungkin kita rangkul dan mungkin dia bakal mengikuti kita menjadi baik gitu. Saya juga nggak baik sih, jadinya intinya teman-teman, saya juga semuanya kita belajar beristiqomah, konsisten melakukan hal-hal yang baik. Itu kesimpulan dari Mas Ponco. Kalau menurut Pak Ustadz, kesimpulannya untuk anak-anak sekarang gimana Ustadz? Kesimpulannya dari Oke, terima kasih ya. Intinya kalau kita pengen menggunakan usia kita di masa muda ini dengan sebaik mungkin, maka kita harus kembali ke majelis taklim kita harus mengunjungi para ulama-ulama kita ya, kita cintai mereka, kita bergaul dengan mereka, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu, mendapatkan keberkahan, mendapatkan kemanfaatan dari mereka, karena remaja itu satu-satunya aset Islam yang saat ini masih bisa diharapkan untuk bangkit. Ketika remaja itu bangkit, insya Allah kita makin optimis dengan masa depan negeri kita, masa depan bangsa kita, dan juga masa depan umat Islam itu sendiri ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Itulah sebagai closing statement dari saya. Terima kasih kepada rekan-rekan semua. Oke, teman-teman, Ustaz ada IG-nya nggak Ustaz? Instagram, atau biar kalau misalnya rekan-rekan cendekia mau bertanya gitu atau silaturahmi gitu, kali aja gitu bisa belajar Pak Ustaz. Oh ya, Coach Andri _01. Pokoknya ada di bawah ini ya teman-teman cendekia. Oke, untuk teman-teman cendekia jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih. Cendekia Channel, wadahnya inspirasi. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.